Pernahkah kamu melihat kaki seribu tiba-tiba masuk rumah tanpa sebab jelas? Jangan buru-buru mengusirnya. Bisa jadi, kehadirannya membawa pesan tersembunyi yang belum kamu sadari. Halo sahabat semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, penuh berkah, dan selalu dilindungi dalam setiap langkah. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini agar terus menghadirkan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Sobat, tahukah kamu bahwa kemunculan hewan kaki seribu di dalam rumah sering dikaitkan dengan banyak hal misterius? Tidak hanya dari sisi ilmiah, tapi juga dari sisi spiritual dan tradisi budaya. Maka dari itu, jangan skip videonya, karena kita akan kupas 11 petanda saat kaki seribu masuk rumah, lengkap dengan makna dan pesan tersembunyinya. 1. Pertanda akan ada tamu tak terduga. Banyak kepercayaan masyarakat yang mengaitkan munculnya kaki seribu di dalam rumah dengan pertanda bahwa akan datang tamu yang tidak terduga. Terutama jika hewan ini terlihat merayap ke arah pintu depan atau mendekati area ruang tamu, sebagian orang percaya bahwa itu bisa menjadi isyarat alam bahwa akan ada seseorang yang berkunjung dalam waktu dekat. Tamu ini bisa jadi membawa kabar, berita, atau bahkan rezeki yang tak disangka-sangka. Meski tidak ada bukti ilmiah yang menguatkan hal ini, namun dalam budaya dan tradisi lokal, simbol-simbol seperti ini sering dianggap sebagai bentuk komunikasi alam semesta kepada kita. Jadi, jika kamu tiba-tiba melihat kaki seribu masuk dari pintu depan dan bergerak perlahan ke dalam rumah, jangan langsung merasa risih atau takut. Bisa jadi itu adalah pertanda baik, dan mungkin saja kamu akan bertemu seseorang yang membawa cerita atau pesan penting dalam hidupmu. 2. Isyarat akan terjadi perubahan energi di rumah. Kehadiran kaki seribu yang tiba-tiba muncul di berbagai sudut rumah seringkali dikaitkan dengan adanya perubahan energi yang sedang berlangsung. Dalam kepercayaan masyarakat tradisional, hewan-hewan kecil seperti ini dipercaya sangat peka terhadap getaran dan aura suatu tempat. Jika kaki seribu mulai sering muncul di area yang biasanya bersih dan jarang terlihat serangga, itu bisa menjadi pertanda bahwa rumah sedang mengalami pergeseran energi, baik positif maupun negatif. Mungkin saja ada emosi penghuni rumah yang berubah, pikiran-pikiran berat yang menumpuk, atau suasana batin yang tidak seimbang. Kehadiran hewan ini seolah menjadi pengingat halus agar kita kembali menata suasana hati dan menjaga keharmonisan di dalam rumah. Tak ada salahnya memperbanyak doa, menjaga kebersihan lingkungan, serta menyebarkan energi positif lewat kata dan perbuatan. Karena seringkali, rumah yang penuh ketenangan akan secara alami menolak kedatangan makhluk kecil semacam ini. 3. Pertanda akan datangnya rezeki yang tak terduga. Di balik bentuknya yang kecil dan sering membuat orang geli, kaki seribu ternyata dipercaya membawa simbol datangnya rezeki yang tak disangka-sangka. Terutama jika hewan ini muncul di area dapur, dekat tempat makan, atau merayap di sekitar pintu belakang rumah. Banyak orang tua zaman dahulu meyakini bahwa itu adalah pertanda bahwa pintu rezeki akan terbuka dari arah yang tidak terduga. Bisa jadi dalam bentuk makanan, bantuan dari orang lain, peluang kerja, atau bahkan kabar baik yang membawa kebahagiaan. Meski secara ilmiah kaki seribu datang karena kelembaban atau sisa makanan, dalam pandangan spiritual, hewan ini dianggap sebagai tamu kecil, pembawa pesan alam. Jadi jika kamu melihatnya saat sedang merasa cemas soal ekonomi atau sedang berjuang dalam kehidupan, jangan panik dulu. Tenangkan hati dan sambut keberadaannya dengan doa dan harapan baik, karena bisa jadi semesta sedang memberi kode bahwa bantuan akan segera datang dalam bentuk rezeki yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. 4. Tanda rumah sedang diawasi oleh makhluk gaib. Dalam tradisi budaya Jawa dan beberapa daerah lainnya, munculnya kaki seribu di tempat-tempat yang tidak biasa, seperti kamar tidur, pojok musola, atau area yang tenang, kadang dianggap sebagai tanda bahwa rumah sedang diawasi oleh makhluk tak kasat mata. Tapi bukan berarti ini selalu negatif atau menakutkan. Justru bisa menjadi isyarat halus agar kita lebih memperkuat spiritualitas dalam rumah. Mungkin kita terlalu sering lalai dari ibadah,
kurang membaca doa, atau energi di rumah sedang lemah karena jarang dipenuhi dengan zikir dan amalan baik. Kaki seribu sebagai makhluk kecil yang dekat dengan tanah dipercaya bisa membaca kondisi energi di sekitarnya. Jika ia masuk tanpa sebab jelas dan muncul di tempat yang sakral atau pribadi, itu bisa jadi alarm agar kita kembali mendekat pada Sang Pencipta. Maka, saat mengalami hal seperti ini, sebaiknya kita bersikap tenang, memperbanyak doa, dan menjaga suasana rumah tetap bersih, nyaman, serta penuh ketenangan lahir dan batin. 5. Pesan untuk introspeksi diri. Kemunculan kaki seribu di dalam rumah, terutama di ruang-ruang yang bersifat pribadi seperti kamar tidur, ruang belajar, atau bahkan tempat ibadah, seringkali dianggap sebagai bentuk pesan halus agar kita melakukan introspeksi diri. Dalam beberapa kepercayaan tradisional, hewan ini diakini membawa energi yang menggugah batin, mengingatkan manusia agar berhenti sejenak dan merenungi langkah hidupnya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia, lupa menyeimbangkan urusan hati dan spiritual. Atau bisa jadi, ada keputusan penting yang belum diambil karena ragu atau takut. Kehadiran kaki seribu yang muncul mendadak bisa menjadi pengingat lembut bahwa sudah waktunya untuk menata ulang arah hidup. Tidak harus selalu dikaitkan dengan hal mistis, tapi justru bisa menjadi titik balik agar kita lebih jujur pada diri sendiri, lebih sadar dalam menjalani hidup, dan tidak melupakan kewajiban utama kita sebagai manusia, menjaga hubungan baik dengan sesama dan dengan Sang Pencipta. 6. Pertanda akan ada konflik kecil dalam keluarga. Jika kaki seribu tiba-tiba muncul di tempat-tempat seperti ruang keluarga, dekat meja makan, atau bahkan di atas tempat tidur, sebagian orang menganggap itu sebagai pertanda akan adanya ketegangan atau konflik kecil dalam rumah tangga. Bukan hal besar atau menakutkan, tapi lebih kepada gesekan ringan akibat miskomunikasi atau perbedaan pendapat yang selama ini dipendam. Hewan kecil ini dipercaya datang untuk mengetuk hati, agar kita lebih waspada terhadap emosi, lebih sabar dalam respon, dan tidak membiarkan masalah kecil menjadi besar. Dalam budaya kita, alam seringkali menyampaikan pesan lewat makhluk-makhluk sederhana seperti ini. Maka jika kamu melihat kaki seribu muncul di momen yang kurang nyaman, jangan langsung merasa takut. Anggap saja itu sebagai pengingat agar kita menjaga suasana rumah tetap hangat, saling memaafkan, dan memperkuat komunikasi antar anggota keluarga. Karena rumah yang damai dimulai dari hati yang mau mendengar dan memahami. 7. Simbol ketekunan dan kegigihan. Meskipun bentuknya sederhana dan sering dipandang sebelah mata, kaki seribu justru menyimpan makna mendalam tentang ketekunan dan kegigihan. Hewan ini dikenal lambat, tapi tetap bergerak maju, melewati berbagai rintangan tanpa henti. Maka jika tiba-tiba muncul di sekitar tempat kerja, ruang belajar, atau di dekat benda-benda penting seperti buku, komputer, atau meja kerja, ini bisa dimaknai sebagai isyarat untuk tidak menyerah dan tetap konsisten dalam berusaha. Kadang dalam hidup, kita merasa ingin berhenti karena lelah atau tidak segera melihat hasil. Tapi alam, lewat makhluk kecil ini, seolah ingin berpesan, teruslah berjalan, walau pelan. Karena hasil besar tidak selalu datang dengan cepat, tapi dari langkah-langkah kecil yang terus dilakukan dengan tekun. Jadi, jika kamu sedang berada dalam masa perjuangan, dan melihat kaki seribu hadir di dekatmu, jangan buru-buru merasa risih. Bisa jadi itu adalah bentuk motivasi alam semesta agar kamu tetap kuat dan tidak kehilangan harapan. 8. Pertanda lingkungan rumah perlu diperhatikan. Kehadiran kaki seribu di dalam rumah juga bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dari sisi kebersihan dan kondisi lingkungan. Secara ilmiah, hewan ini memang suka tempat yang lembab, gelap, dan jarang dibersihkan. Jadi, jika kamu sering melihat kaki seribu muncul di sudut-sudut rumah, terutama di kamar mandi, kolong lemari, atau belakang dapur, bisa jadi itu sinyal bahwa rumah sedang terlalu lembab atau ada bagian yang luput dari perhatian. Namun, dari sisi makna simbolis, ini juga bisa menjadi pengingat bahwa bukan hanya kebersihan fisik yang harus dijaga, tapi juga
kebersihan hati para penghuninya. Rumah yang bersih, teratur, dan penuh dengan energi positif akan lebih nyaman dihuni dan jarang didatangi oleh tanda-tanda seperti ini. Maka, saat melihat kaki seribu, jangan hanya fokus pada rasa geli atau ingin membasminya. Jadikan itu sebagai alarm halus untuk mulai memperbaiki kondisi rumah, baik secara fisik maupun spiritual. 9. Isyarat untuk tidak menunda pekerjaan. Jika kaki seribu muncul di atas tumpukan kertas, buku catatan, meja kerja, atau bahkan di dekat barang-barang produktif seperti laptop, banyak yang mengaitkannya sebagai isyarat halus agar kita segera menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari kita sering menunda-nunda hal penting karena rasa malas, jenuh, atau terlalu sibuk dengan hal lain. Kehadiran hewan kecil ini bisa menjadi pengingat bahwa ada tanggung jawab yang harus segera diselesaikan, sebelum akhirnya menumpuk dan membuat kita kewalahan. Meskipun tampak sepele, kaki seribu yang berjalan perlahan namun pasti memberi simbol tentang pentingnya bergerak, meski pelan, asal konsisten. Jadi, kalau kamu sedang banyak tugas, rencana belum dikerjakan, atau ada niat baik yang masih tertunda, lalu tiba-tiba melihat kaki seribu lewat di sekitarmu, jangan langsung risih. Bisa jadi itu adalah teguran lembut agar kamu segera bertindak dan menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. 10. Tanda ada yang memendam rasa pada kita. Dalam kepercayaan tradisional, ada pandangan unik bahwa kemunculan kaki seribu di dalam rumah, terutama jika ia muncul di dekat cermin, kamar pribadi, atau barang-barang milik kita, bisa menjadi pertanda bahwa ada seseorang yang sedang memendam rasa terhadap kita. Rasa ini bisa berupa rindu, kagum, atau bahkan perasaan yang belum sempat diungkapkan. Meski terdengar seperti mitos, banyak orang dulu percaya bahwa alam punya caranya sendiri dalam menyampaikan getaran-getaran batin dari satu jiwa ke jiwa lainnya. Kehadiran hewan kecil seperti kaki seribu menjadi simbol bahwa mungkin saja ada hati yang sedang menunggu perhatian atau sedang diam-diam memperhatikan kita dari jauh. Tentunya, ini bukan untuk membuat kita berprasangka atau berlebihan, tapi sebagai pengingat bahwa hubungan antar manusia seringkali saling terhubung melalui rasa yang tak terlihat. Jadi, jika hewan ini muncul saat kamu sedang termenung atau memikirkan seseorang, bisa jadi perasaanmu dan perasaannya sedang bertemu melalui tanda-tanda yang tidak kita sadari. 11. Peringatan akan bahaya yang mendekat. Jika kaki seribu muncul berulang kali di tempat yang sama dalam waktu yang berdekatan, terutama di area yang jarang dilalui orang, seperti bawah tangga, pojok ruangan, atau belakang pintu, beberapa orang tua zaman dulu meyakini bahwa itu bisa menjadi isyarat adanya bahaya yang perlu diwaspadai. Bahaya ini bukan berarti sesuatu yang menakutkan atau mistis, tapi bisa berupa hal-hal kecil seperti masalah yang belum disadari, kesalahan yang terus diulang, atau keputusan yang terburu-buru. Kaki seribu yang berjalan pelan namun konsisten sering dilihat sebagai simbol agar kita memperlambat langkah, merenung, dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Bisa juga menjadi pertanda agar kita lebih waspada terhadap kondisi kesehatan, hubungan sosial, atau keuangan yang mulai tidak seimbang. Bukan untuk menakuti, tapi agar kita lebih awas dan tidak mengabaikan hal-hal kecil yang bisa berdampak besar di kemudian hari. Jadi, saat hewan ini muncul berulang kali, jadikan itu sebagai ajakan untuk lebih introspektif dan menjaga diri dengan bijak. Itulah tadi 11 petanda jika kaki seribu masuk rumahmu, baik dari sisi logika maupun mitos yang berkembang di masyarakat. Ingat, kita tidak boleh sepenuhnya percaya begitu saja, tapi tak ada salahnya mewaspadai tanda-tanda alam sebagai bentuk kehati-hatian. Jika kamu pernah mengalami hal serupa, tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga rumah kita selalu diberkahi dan dilindungi dari hal-hal buruk.